Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan buka bersama saya di Lukas pasal yang keempat. Mulai ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, Pak, setelah saya kok ikut Tuhan, kok saya ini malah banyak mengalami proses. Hidup saya kok tambah, bukannya hidup mulus-mulus saja, lurus-lurus saja, kok tambah jalannya berliku, bahkan ruwet, pada membingungkan, bahkan nggak tahu meski ambil keputusan seperti apa. Kok rasanya tambah nggak jelas seperti ini. Dengerin baik-baik. Setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun loh. Di padang gurun mengalami perjalanan yang nggak enak. Bukan dibawa ke kota, tapi dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu adanya kaktus, ular, dan kalajengking. Panas kalau siang. Kalau malam dinginnya minta ampun. Banyak binatang liar yang membahayakan. Tetapi Roh Kudus memang izinkan seperti itu. Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu setelah ikut Tuhan malah seakan-akan ngadapin banyak persoalan yang gak kelar-kelar, itu bagus. Itu perjalanan yang diizinkan Tuhan. Disekolahkan di padang gurun, diajarin untuk hidup bergantung sama Tuhan. Untuk ngetes hati kita ini benar di hadapan Tuhan apa enggak. Bergantung pada firman apa tidak. Hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Nikmatin saja. Memang perjalanan itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita. Untuk menyucikan hati kita. Biar semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ya jangan ngeluh, jangan gerutu. Malah beberapa orang malah meninggalkan Tuhan, ya bodoh. Ikut Tuhan, siapa bilang ikut Tuhan itu enak? Ikut Tuhan itu pertama kali kita ikut Tuhan, Tuhan akan bawa kita dalam proses mati daging, pikul salib, sangkal diri kok. Tapi ujungnya kan pasti ada berkat. Ujungnya pasti ada kelimpahan. Tapi itu bukan yang kita kejar kelimpahannya. Kita kejar menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Banyak orang ngajarnya salah. Ikut Tuhan nanti dapat ini, dapat itu. Kamu ikut Tuhan, kamu akan dibawa ke proses padang gurun. Dimatiin dagingmu. Cara hidupmu yang lama, pikiran duniawi, karakter yang busuk, kelakuan yang jelek, keputusan yang ngawur itu harus dibereskan. Pikiran, kehendak, kemauanmu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin dipakai untuk kemuliaan namanya. Tuhan bisa manifestasi bekerja secara dasar dalam kehidupan kita. Kalau Yesus saja setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa ke padang gurun, ya apalagi kita. Kita akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan, pasti kita akan mengalami proses yang sama. Kalau Tuhan kita mengalami proses, kita pun akan mengalami. Perhatikan baik-baik yang kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobain iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Sudah waktu itu ia lapar. Kadang perjalanan-perjalanan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita itu nggak enak. Itu harus sebagai proses pemurnian yang di dalam batin kita. Waktu kita mengalami padang gurun, itu diizinkan Tuhan untuk menguji kita. Tidak heran iblis bisa ambil keuntungan di dalamnya. Waktu kita menghadapi hal yang nggak enak, hal yang rasanya pahit, hal yang rasanya nggak ada jalan keluarnya, hal yang rasanya muter bertahun-tahun terus, ya jangan sampai kita ditipu setan, dikendalikan setan. Justru kita harus menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus berserah penuh ke hadapan Tuhan. Jangan beri kesempatan iblis untuk menunggangi, menggagahi atau menguasai hidup kita. Pada saat kita dibawa dalam proses, kita harus tiap hari berserah di hadapan Tuhan. Dari situ Tuhan akan lakukan hal ajaib. Sikap kita, keputusan kita itu akan menentukan kita itu menang apa tidak waktu mengalami proses. Kalau keputusan kita salah, sikap kita salah, kita akan mengalami pengulangan proses yang sama ujian yang sama Makanya kita mesti hati-hati dalam setiap tindakan, setiap ucapan, setiap keputusan yang kita ambil. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya jangan diambil. Nanti kita akan mengalami pengulangan yang sama. Beberapa orang tanya kepada saya, Pak, kok saya ini pernah mengalami proses seperti pola yang terulang lagi. Karena pasti di proses yang pertama kamu nggak lulus, kamu mengalami pola yang seperti terulang di masa lalu. Dan ternyata tuh pola itu diizinkan Tuhan. Supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita nggak lulus dalam ujian, hari ini kita nggak lulus dalam ujian apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, nah, kita nggak lulus, pasti suatu hari nanti kita akan diperhadapkan masalah yang sama. Nah, sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan gagal. Bila kita gagal, kita akan ngulang lagi.
perlu waktu yang lama, perlu proses yang lama, buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Jauh lebih baik kita mengalami kemenangan mulai sedini mungkin. Kita harus belajar dari masa lalu kita. Kita harus belajar dari kesalahan orang lain supaya kita mengalami kemenangan setiap perjalanan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kita ini pasti akan mengalami proses pencobaan. Ya masalah apa sih? Masalah kehidupan hari-hari, masalah perutmu itu loh. Masalah perutmu. Tuhan bener nggak nih? Tuhan cukupin kebutuhan saya. Tuhan cukup pelihara saya nggak sih? Tuhan cukupin semua kebutuhan anak-anakku nggak sih? Semuanya dalam, semua orang ngalami proses pemurnian di area ini kan. Kebutuhan, makanan, perut, pakaian, sandang, papan, pangan ini. Nah, kalau kita ini nggak bisa menaklukkan itu di dalam pusat kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang yang materialistis loh. Hidup kita, waktu kita yang ada kita pakai begitu rupa, kita habiskan hanya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sandang, papan, dan pangan. Berapa banyak orang Kristen sudah melayani Tuhan, ngakunya cinta Tuhan, tapi hari-harinya dihabiskan waktunya untuk ngurusin sandang, papan, dan pangan. Pak, kita kan memang kita harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Betul. Tapi kalau kamu bisa ngejar itu sampai kamu lupa Tuhan, lupa bergaul dengan Tuhan, ada yang salah dengan motivasi hidupmu. Ada yang salah dengan prioritas hidupmu di hadapan Tuhan. Ini yang harus diluruskan. Manusia dicobanya dengan masalah perut seringkali. Gara-gara perut saja. Orang bisa bunuh-bunuhan. Orang bisa ribut dan gegeran. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah tempat tinggal, sampai rebutan warisan. Bahkan nyawa jadi taruhannya. Kenapa sih? Nggak bisa mengendalikan diri. Ini banyak orang kan dicobai masing-masing berbeda. Tergantung kelemahanmu di mana. Di mana kelemahanmu begitu kuat di sana. Dan itu harus disalibkan, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, setan akan terus cecer terus. Dipakai kelemahan itu. Jadi pintu masuknya untuk hajar dan menggagain hidup kita. Kita mesti peka. Kelemahanmu di mana, kita serahkan di hadapan Tuhan. Ada orang yang cinta akan uangnya, materialistis banget hidupnya. Sampai lupa Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan. Karena apa? Tuhannya duit, Tuhannya jabatan, Tuhannya rumahnya sendiri, Tuhannya adalah perutnya sendiri. Dipuaskan untuk kepentingan daging dan hawa nafsunya. Bayangkan, kalau orang-orang model kayak begini, bagaimana mungkin didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Masalah makanan, minum, kebutuhan hari-hari Tuhan tuh pasti cukupin. Orang burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur dicukupin sampai hari ini. Bapak bisa lihat di seluruh Jakarta ini berapa banyak burung gereja. Apakah dia punya ladang? Apakah dia punya kebun? Nyatanya dia masih berkembang biak. Itu loh bukti Tuhan pelihara. Kalau burung saja, burung gereja di Jakarta yang jutaan tuh burung, belum burung-burung yang lain, tiap hari bisa beranak pinak. Dia makan kenyang. Apalagi kita yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kamu sibuk bekerja, sibuk bisnis, buka usaha, sini situ. Kamu habiskan waktumu dan kamu kasih sisa-sisanya untuk Tuhan. Dan kamu berpikir, ini loh aku udah berkenan. Toh aku minggu udah ke gereja. Aku udah kasih persembahan. Aku udah kasih perpuluhan. Harusnya aku berkenan di hadapan Tuhan. Kamu ngawur loh. Tuhan gak mau duitmu. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau waktumu. Tuhan pingin kau memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Percuma kamu kasih persembahan, tapi hatimu jauh dengan Tuhan. Tuhan mau hati kita. Yang terutama ini loh, Tuhan mau hati kita. Dia mau bertahta, dia mau berkuasa, dia mau menjadi raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita menjadi dampak lebih besar, menyatakan kemuliaan namanya. Amin. Hidup kita semakin hari semakin diubah seperti yang dia mau. Jangan habiskan waktumu hanya untuk kejar masalah roti, masalah perut, masalah sandang, masalah papan, masalah pangan. Itu dicukupin selama kita tanggung jawab dengan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita. Tuhan akan berkatin kita. Tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama kamu. Profesimu apa hari ini? Kerjakan dengan baik. Pekerjaanmu, jadi karyawan, jadi bos, jadi ibu rumah tangga, buka toko, buka usaha, jadi pegawai, atau apapun lah. Kerjakan dengan tanggung jawab dan cinta akan Tuhan. Kamu mengerjakan segala sesuatu yang diberikan kepadamu, kamu kerjakan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Sebab dari sana Tuhan mulai akan promosin berkatin kamu loh. Jangan ngoyo hidup mati-matian hanya untuk kejar segala sesuatu yang sifatnya
duniawi dan materialistis. Saya ini bukan hamba Tuhan yang malas. Saya ini kerja. Saya itu kerja. Saya bisa bangun nanti pagi, saya ngurusin kerjaan saya loh. Saya bukan hamba Tuhan yang malas, yang ngarepin uang persembahan loh. Bukan, saya kerja. Saya di sisi lain saya mesti cari Tuhan, nyembah Tuhan, kejar Tuhan, tanya Tuhan untuk nyampaikan apa. Untuk khotbah, pelayanan itu saya mesti nyampaikan apa yang harus saya sampaikan seperti yang Tuhan mau. Bukan mau kita sendiri. Bukan mau saya sendiri. Nanti perbuatan daging kalau saya sampaikan seperti apa yang saya mau sendiri. Saya mesti tanya Tuhan, Tuhan ngomong apa engkau? Tuhan, aku mesti sampaikan apa? Saya perlu waktu bersekutu intim dengan Tuhan setiap hari. Di sisi lain saya kerja dan tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga saya. Bapak Ibu, tergantung dari sikap hatimu, fokusmu di mana. Kalau engkau nggak lulus masalah makanan, masalah roti, masalah perut ini, kamu akan babak belur dihabisin oleh setan. Amin. Pertama, diuji karena dia lapar. Suruh bikin roti. Tapi ternyata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu memang kita perlu. Tapi hidup kita bukan karena roti saja. Dari semua perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Kalau kamu kejar roti, kamu akan dapatkan dunia dan kebinasaan. Waktumu habis, nanti waktu tuamu akan terbuang percuma. Yang harusnya hidup kita setiap hari menyatakan kemuliaan Tuhan, dan kita buang sia-sianya mengejar sesuatu yang fana. Ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikan kepada siapa yang kukehendaki. Fokusnya bukan lagi Tuhan, tapi sesuatu yang duniawi. Diriku, me, I and myself. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi I, me, and myself. Suruh menyembah duniawi dan menyembah diri sendiri. Sekarang yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita itu siapa? Kalau yang kamu sembah Tuhan, kamu akan berikan waktu hidupmu semuanya untuk Tuhan. Dan kamu akan nomor satukan Tuhan. Yang harus kita sembah adalah Tuhan. Bukan kekayaan, bukan kemuliaan daging, kemuliaan diri sendiri, bukan ego kita, bukan amarah kita, bukan kemauan kita. Yang kita sembah harusnya menjadi Tuhan adalah satu-satunya dalam kehidupan kita adalah Allah, bukan daging kita. Banyak orang nyembah dirinya sendiri. Tidak heran orang yang menyembah dirinya sendiri menjadi orang yang egois, pemarah, menangnya sendiri, menjadi orang yang penjina, hidup dalam kenajisan dan kekotoran karena disembah hawa nafsunya. Kelihatannya sih beragama, kelihatannya sih ibadah, tetapi hatinya bukannya menyembah Tuhan. Yang disembah adalah ego dan hawa nafsunya dan dirinya sendiri. Tidak heran orang yang menyembah dirinya sendiri itu kalau nggak dihormatin orang lain, ngamuk, marah, teriak-teriak. Nggak terima. Orang harus hormatin aku. Orang harus menghargai aku. Kalau ada orang nyentuh harga dirinya, merasa dia terhina dan dia bisa marah. Makanya nggak heran orang bisa tuntut atas nama pencemaran nama baik. Karena apa? Merasa terhina, merasa nama baiknya dicemarkan. Bapak Ibu, orang yang menyembah dirinya sendiri menjadi orang yang egois sekali. Gak peduli dengan orang lain, gak peduli dengan perasaan orang lain, bahkan gak peduli dengan Tuhan. Boro-boro mau mikirin perasaan Tuhan, kehendak Tuhan. Gak peduli. Yang penting aku, diriku, dan saya. Orang yang menyembah kekayaan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Ada yang menyembah ketenaran, popularitas. Dia menjadi orang yang bangga diri, tepuk dada. Lihat nih, aku dengan pencapaianku, dengan keberhasilanku. Ada orang yang menyembah hartanya, menjadi orang yang sombongnya dan bisa merendahkan orang lain semaunya sendiri. Banyak orang agamanya Kristen, minggu ke gereja, tapi yang disembah adalah dirinya sendiri. Terlihat dari mana, Pak? Kelakuannya, sifatnya, perbuatannya. Kalau kita menyembah, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan loh. Kalau kita menyembah setan, kelakuan kita seperti setan. Kalau kamu menyembah dirimu sendiri, kamu menjadi seorang sama seperti orang dunia loh. Kelakuannya munafik, jahat, busuk, dan kotor di hadapan Tuhan. Hari ini, siapa yang kamu berikan waktu lebih banyak? Siapa yang kamu agung-agungkan? Siapa yang kamu tinggikan? Benar Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidupmu? Atau dirimu sendiri, keberhasilanmu, hartamu, pencapaianmu, jabatanmu? Ada orang yang menyembah jabatannya. Dia bisa berbuat semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain.
Yang penting, nih aku, dengan semua kedudukanku, dengan semua jabatanku, engkau harus tunduk dan hormat sama aku. Baik Ibu, ayat yang ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hari ini banyak orang menyembah dagingnya. Hari ini menyembah dirinya sendiri. Tapi merasa benar, merasa suci, merasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan satu-satunya. Dan Tuhan harus kita kasihi segenap hati dan jiwa kita. Dia harus kita nomor satukan. Amin. Jangan menyembah hal yang bukan dari Tuhan, apalagi sifatnya duniawi. Ujung hidup kita akan hancur dan berantakan. Hidup kita akan kacau. Hidup kita tidak akan jadi berkat. Malah hidup kita akan dikuasain setan. Setan akan pakai cara ini untuk menjatuhkan kita, menggagain kita, menguasain kita. Kalau kita bisa digagain dan dikuasai, hidup kita akan rusak dan tidak akan bisa mencemplungkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekarang ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan Bapak Ibu, kita akan terus dibuat setan untuk mempertanyakan Tuhan. Benar enggak Tuhan tolong? Benar enggak Tuhan akan bikin mujizat? Apalagi kalau engkau hari ini sedang trouble dengan keluargamu, dengan bisnismu, dengan usahamu. Engkau akan banyak bertanya, benar enggak Tuhan bikin mujizat? Benar enggak sih Tuhan yang saya sembah ini? Benar enggak? Benar apa tidak? Kalau kita benar-benar menggantungkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita nggak perlu kuat. Saya percaya kalau orang itu kenal Tuhan, ngalami Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak akan terbesit dalam pikirannya kekhawatiran, kekacauan, masa depan yang berantakan. Dia tahu persis Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh kebaikan di masa yang akan datang. Tapi kalau orang nggak kenal Tuhan di luaran saja, kenal Tuhan karena kata orang, nggak ngalami sendiri, pasti hidupnya penuh kekhawatiran, kekacauan, kepanikan, bingung, histeris, mempertanyakan Tuhan. Benar nggak Tuhan mau tolong saya? Benar nggak Tuhan tolong saya? Ayat yang ke-12, Yesus menjawab katanya, ada firman jangan mencobai Tuhan Allahmu. Selalu dipertanyakan. Tuhan nanti tolong nggak ya? Tuhan tolong nggak ya? Kan Yesus ngomong nih, kamu kan lagi di atas nih, kamu lompat aja ke bawah. Bener nggak? Nanti kalau malaikat tolong kamu. Selalu mempertanyakan Tuhan. Oh Tuhan kok dipertanyakan loh. Dengerin Bapak Ibu. Kalau kita mempertanyakan janji Tuhan, kita mempertanyakan firman Tuhan, artinya kita nggak percaya firman loh. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu persis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal buruk, hal jelek, nggak tahu jalan keluarnya, masih muter-muter, keluargamu seakan di ujung tanduk. Suamimu selingkuh, suamimu berzina, istrimu kelakuannya buruk dan jelek. Tapi kalau kamu kenal Tuhan, Tuhan sanggup pulih. Tuhan sanggup memulihkan. Kamu gak perlu tanyakan Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan apa tidak. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Hari ini dibutuhkan kamu datang kepada Tuhan, menyerah penuh di hadapan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Kamu menyerahkan pikiran, kemauan, kehendakmu kepada Tuhan sepenuhnya. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saya nemuin banyak sekali orang-orang yang sedang struggle hari ini, dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan rumah tangganya. Dan mereka sampai putus asa, beberapa orang sampai mempertanyakan Tuhan sanggup pulihkan apa tidak? Tuhan sanggup tolong apa tidak? Tuhan pasti tolong hidupmu. Selama hatimu beres di hadapan Tuhan hari ini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan lihat semua perjuanganmu. Tuhan akan lihat semua tetesan air matamu. Tuhan lihat penderitaanmu. Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan bela kamu. Kamu di pihak Tuhan, Tuhan akan bela kamu. Pak, hidup saya udah kacau ini. Bisnis saya berantakan ini. Apakah Tuhan tolong? Tuhan tolong hidupmu. Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin koneksi, divine connection. Tuhan akan kirim koneksi secara ilahi. Kirim orang-orang tertentu, buka jalan atas semua bisnis dan usahamu. Dan akhirnya kau diberkati secara luar biasa. Kalau kita kenal Tuhan yang kita sembah, saya bilang berkali-kali, hobinya Tuhan kita adalah mempromosi. Hobinya Tuhan kita adalah memberkati, membawa kita dalam kelimpahan. Tapi hobinya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekarang kamu percaya siapa? Kamu percaya setan atau kamu percaya Tuhan? Kalau kamu percaya Tuhan, kamu percaya hidupmu penuh masa depan yang penuh gilang gemilang.
Hidupmu akan dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berkatnya tujuan kita, tapi Tuhannya. Kita harus kenalin Tuhan, kita harus ngalami Tuhan. Berkat itu bagian dari karena penyertaan Tuhan saja, bukan tujuan hidup kita. Pribadi Tuhan yang harus jadi tujuan hidup kita. Amin. Kita mesti percayain dalam kondisi apapun, kondisi terjepit, kondisi rusak, Tuhan pasti tolong. Tuhan akan lindungi, Tuhan proteksi. Tuhan kirim malaikatnya dengan caranya yang ajaib. Elia jadi pelihara oleh burung gagak, apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan pasti pelihara dengan caranya yang ajaib. Tuhan pasti proteksi, jagain, lindungin. Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni semua kesalahan kita kalau kita datang kepada Tuhan hari ini. Dengan semua kesalahan, keraguan-raguan, kekhawatiran, kekacauan, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada janjinya, kita pegang janjinya. Dan kita akan mengalami breakthrough dan kemenangan. Kita percaya bahwa Tuhan yang satu-satunya yang harus disembah, harus dilayani, bukan setan. Tapi setan gak akan terima, iblis tidak akan terima. Ayat yang ke-13. Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, menunggu waktu yang baik. Tetap, sekalipun kita berjalan udah hidup benar di hadapan Tuhan, setan gak akan terima. Setan akan cari celahnya dalam kehidupan untuk diseret jadi miliknya dia, untuk dicobain supaya kita jatuh jadi miliknya dia. Tapi makanya kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita itu perlu benar-benar menggantungkan hidup kita, kekuatan kita kepada Tuhan, supaya kita nih, tindakan kita, sikap kita, langkah kita itu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semua keputusan dan tindakan kita seperti yang Tuhan mau, menyenangkan hatinya. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang kau alami hari ini, kau gak perlu khawatir. Tuhan akan sediakan makanan di rumahmu. Tuhan cukupin semua kebutuhanmu. Tuhan proteksi dan lindungin kau. Tuhan harus menjadi nomor 1 dalam hidupmu. Dan kau gak perlu khawatir. Masa depanmu penuh harapan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Hidup kita, kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup kita ini beres, hati kita beres di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan berhenti dengan hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya. Bahkan hidup kita akan dipakai untuk mencerminkan kemuliaannya Tuhan. Bahkan kita menjadi pipa saluran berkat buat orang lain. Saluran pipa itu kalau jadi saluran tetap basah, tetap ada pemeliharaan, tetap ada penjagaan, tetap Tuhan sanggup pulihkan. Dalam kondisi apapun juga terjadi dalam hidup, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Taruh sepenuhnya kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pak, hari ini saya kok ngalami perjalanan yang tidak enak setelah saya ikut Tuhan. Bagus, Tuhan sedang persiapkan kau untuk dipromosi, diberkatin Tuhan. Pak, kok jalanku muter-muter gak jelas, meruwet padang gurun terus Pak. Nikmatin bersama Tuhan. Kamu lulus, kamu akan menikmatin berkat. Dan akhirnya hidupmu akan menjadi berkat yang besar. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Perhatikan ayat 14. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ. Dan semua orang memuji dia. Ada promosi, ada peninggihan Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Dari setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, apapun itu namanya, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk ditinggikan, dipromosi, diberkati, dipakai Tuhan. Dan kita akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nikmatin jalanmu sama Tuhan. Apapun yang terjadi, nikmatin, bangun keintiman dengan Tuhan. Jaga hatimu, hormatin dan cintai Tuhan. Jaga sikapmu. Nomor 1 kan Tuhan. Kita akan lihat sama-sama. Tuhan akan lakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah Yesus. Kami berdoa, nempel firman ini dalam hati kami, terpahat, terpatri dalam loh batin kami, tidak pernah hilang untuk selama-lamanya. Firman ini menjadi kehidupan. Hau berdoa setiap orang yang mendengarkan Tuhan, firman ini disampaikan ini, diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan secara ilahi. Hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah buat orang yang mendengarkan firman ini. Tuhan berikan kemampuan, bangun keintiman dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan berikan kekuatan, pimpin tiap langkahnya seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sekarang berdoa untuk orang yang sakit, taruh kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa oleh piluris, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat. Mulai hari ini aku lepaskan urapan kesembuhan. Jadi sehat, sembuh, normal seperti sedia kala. Dalam nama Yesus. Berkati
Semua orang dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati mereka. Apa mau dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan. Bawa terus perjalanannya mengalami kemenangan hari demi hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.